Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita tetap semangat ya, Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Mohon emotikonnya, semangat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa melalui virtual Zoom dalam rangka optimalisasi aplikasi Siaplah, di mana untuk proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Baik, Alhamdulillah selamat datang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Bapak Tamrin Toha SDM MSJ, yang terhormat yang kedua yaitu Mas Riza selaku tim efektif, yang terhormat Bapak Ibu sekalian hadirin yang sudah hadir dalam kesempatan siang ini. Oh, sudah datang Ibu Kasih juga. Yang terhormat Ibu Kasih GTK, Ibu Nordia, terima kasih sudah hadir, serta Pak Kasih Dikdas ya, atau Dikmen, Pak Tahir sudah hadir juga. Terima kasih ya, semua tim efektif sudah hadir, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita mulai acara dengan baca doa. Doa silakan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, diselesaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga dilancarkan acara hari ini. Kita akan langsung menyimak bersama paparan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan kepada Bapak Tamrin Toha SDMMC. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, hormati Bu Anita sebagai apa lagi namanya? MC Pak. Ya. Host. Ya, host. maaf ya. Nah, dan yang saya hormati para guru pendamping aplikasi Siaplah yang kurang lebih ada 400-an yang ditugaskan ya. Tapi pada siang hari ini yang masih bergabung baru 80-an ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah memenuhi undangan kami melalui Zoom ini. Zoom ini dilaksanakan terkesan mendadak ya, karena dengan melihat perkembangan setelah diterbitkan surat tugas pendampingan aplikasi Siaplah, setiap RT satu guru, dan melihat berbagai laporan-laporan, banyak kendala, ya, hambatan, ya. Olehnya itu pada Zoom meeting kali ini kita coba mereview kembali apa sih yang menjadi hambatan-hambatan berarti dalam rangka pendataan dan verifikasi data anak putus sekolah di Kota Tarakan. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa aplikasi ini saya beri nama Siaplah, yaitu Sistem Anak Putus dan Tidak Bersekolah, yang merupakan salah satu produk
dari proyek perubahan saya yang berjudul Strategi Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Non-Formal yang maju, akuntabel, transparan, dan partisipatif yang disingkat Swalayan yang mantap. Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan daripada Swalayan mantap ini adalah melakukan pendataan dan pemetaan anak putus sekolah di Kota Tarakan. Nah, berdasarkan data dari Kemendikbud ya yang ditarik melalui Verval DO, LTM dan PBD, ada sekitar 4 ribuan nama yang nama-nama tersebut itu sudah dimasukkan dalam aplikasi Siaplah ya. Nah, harapan kami bahwa nama-nama tersebut itu bisa diverifikasi di lapangan. Ternyata setelah seiring dengan berjalannya proses pendataan, maka banyak ditemukan kendala-kendala seperti misalnya di database itu tidak ada NIK yang lengkap, gitu ya. Kemudian yang kedua tidak ada juga alamat seperti RT, sehingga tim pendamping maupun staf di kelurahan itu mengalami kesulitan untuk mendeteksi atau menemukan anak-anak tersebut. Ya. Bapak Ibu sekalian, memang data yang kita peroleh dari Verval DO itu memang seperti itu, ya. Kata Pak Burhan, ya memang tidak ada NIK lengkap maupun alamat sampai ke RT, ya. Nah, saya juga tidak pernah melihat seperti apa datanya di Verval DO itu, tapi itulah data yang diberikan ke kami lalu dimasukkan pada aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang proses pendataan dan pemetaan dan verifikasi di lapangan itu tidak mudah, karena itu tadi menemukan kesulitan-kesulitan terkait dengan alamat yang bersangkutan, ya. Olehnya itu, saya berharap bahwa pendampingan dari guru-guru yang telah ditugaskan itu tetap saja jalan, apapun data-data yang ditemukan, seberapapun data yang diperoleh di lapangan itu tidak jadi masalah. Dan pasti bahwa harapan saya setiap RT itu terjangkau oleh guru, komunikasi dengan RT-nya, ya, yang paling dekat, yang mungkin yang lebih tahu tentang kondisi di keluarganya. Kalaupun misalnya memang tidak ada data, ya tidak masalah, ya. Nanti kami akan cross check di database itu, tapi yang jelas data-data yang sudah diverifikasi di lapangan, ya, mohon ditandai bahwa si A, si B ini tidak ditemukan di RT ini atau di kelurahan ini, ya, sehingga kita bisa mengoreksi database yang diberikan oleh Kemendikbud, ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak menemukan kendala dalam pengoperasian aplikasi Siaplah ini, ya. Salam. Jadi nanti ada Mas Reza. Mas Reza sudah ada? Sudah siap, Pak. Oke Pak, ada Pak. Ada, hadir ya? Pak, Oh, iya. siap-siap. Nanti bisa memberikan sedikit tutorialnya. Baik Pak. Nah, memang Mas Reza kemarin meminta supaya
Ini disosialisasikan dulu kepada tim pendamping, tapi lagi-lagi saya karena padatnya acara, padatnya kegiatan, sehingga untuk mengumpulkan sekitar 400-an orang itu agak sulit. Makanya mungkin lebih efektifnya kita melalui Zoom saja ya. Nah, ini sudah ada 100-an ya, sudah 25% yang bergabung ya. Mungkin Mas Reza barangkali bisa memberikan sedikit tentang aplikasi ini, cara-cara Oke. penggunaannya. Mungkin demikian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya Bapak Ibu Guru membantu saya memverifikasi di lapangan. Demikian, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya akan kita simak bersama ya paparan dari Mas Riza selaku tim efektif. Silakan Mas Riza. Bu Bakti untuk host sudah. Share screen dulu cara penggunaannya. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Saya share screen. Kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Oke, saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan aplikasi agar memudahkan Bapak Ibu nanti menyurvei anak-anak yang putus sekolah nanti. Oke, nama aplikasinya itu adalah siaplah.tarakankota.co.id ya Bapak Ibu ya ini. Nah ini boleh dicatat Bapak Ibu ya ininya websitenya. Nanti saya akan kasih password sama usernya Bapak Ibu. Oke, saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Itu nanti usernya adalah Dasa Wisma ya Bapak Ibu ya. Nama usernya adalah Dasa Wisma, berlaku untuk umum, siapa aja bisa mengakses. Passwordnya itu adalah 1234 ya. Passwordnya adalah 1234. Nah, Bapak Ibu langsung praktek pun nggak apa-apa. Sambil melihat saya, sambil praktek pun nggak masalah. Jadi saya ulangi, usernya itu adalah Dasa Wisma, passwordnya itu adalah 1234. Tinggal klik masuk. Nah, oke. Di tampilan Siaplah, aplikasi Siaplah, ini ada namanya diagram Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membacanya atau bisa mengabaikan pun nggak masalah. Ya, oke. Yang kita fokus adalah pendataan si anak. Jadi kita nanti larinya ke sini Bapak Ibu. Nah, ke data anak ini. Nah, tapi sebelum masuk ke data anak, saya menjelaskan dulu namanya rekap kuesioner. Nih. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Tarakan Timur itu jumlah siswa putus sekolahnya itu sebanyak 1.312 ya Bapak Ibu ya. Tarakan Barat itu sebanyak 1.290. Terus Tarakan Tengah itu sebanyak 1092. Tarakan Utara sebanyak 607. Nah, inilah kita fokus-fokus ke siswa yang putus sekolah. Nah, yang di bawahnya ini adalah data anak yang sudah mengisi kuesioner. Ada dari Kelurahan Mamburungan Timur, ada Gunung Lingkas, Selumit, Karanganyar, Karanganyar Pantai, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengisiannya, pertama kita punya database nih Bapak Ibu. Nih, databasenya di data anak ini yaitu di Tarakan Barat misalkan. Tarakan Barat misalkan nih. Saya kasih contoh dulu ke Tarakan Barat. Oke. Terus nanti di data base ini banyak sudah data anak-anaknya yang putus sekolah. Nah,
di sini ada kelurahannya, ada Kelurahan Karangharapan, Karangrejo, Karangbalik, Karanganyar, Karanganyar Pantai, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini semua database-nya ada sudah. Tinggal Bapak Ibu nanti menyurvei si anak-anaknya sama ketua RT-nya nanti atau dasawismanya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Misalkan kita pilih ini salah satu anak misalkan di di kelurahan tertentu yaitu Karangharapan, misalkan namanya anak itu adalah Golda. Nah, tinggal klik proses ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal kita klik proses. Nah, mengisi data anak itu Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu itu nanti mendampingi yaitu mengisi data anak ini. Nah, ini berapa usia Anda ketika putus sekolah? Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Nah, ini sebanyak 20 kuesioner Bapak Ibu. Nah, ini sampai terakhir itu adalah ini waktu belajar seperti apa yang Anda harapkan pagi, siang atau malam. Nah, kalau sudah mengisi semua kuesioner ini, Bapak Ibu, tinggal klik tombol simpan. Udah, sampai di situ aja Bapak Ibu. Nggak perlu lagi sudah. Nah, nanti rekapannya masuk di sini sesuai dengan kelurahannya. Nih, itu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau data anak ada di database. Nih, kalau data anak ada di database. Dan bagaimana data anak itu kalau tidak ada di database? Sudah dicari database-nya tapi nggak ada. Nah, kami menyiapkan yaitu tambah data anak nih, Bapak Ibu. Nih, klik data anak, tambah data anak. Nah, pertama ada masukkan NISN, masukkan NIK, masukkan nama, masukkan jenis kelamin sampai dengan masukkan nama PKBM jika telah terdaftar. Nah, terus bagaimana nanti kendalanya jika misalkan NISN tidak ada? Ya itu yaitu dikasih min saja atau kasih angka 00 saja nggak masalah Bapak Ibu ya, lewatkan aja nggak masalah. Nah itu kalau NIK ya wajib ya Bapak Ibu ya, karena si data anak ini harus ada NIK supaya kita bisa telusuri. Nah nama, terus bagaimana NPSN-nya dikasih tanda min atau tanda kosong aja nggak masalah Bapak Ibu ya. Terus bagaimana nama ini? Masukkan nama PKBM-nya jika setelah terdaftar, abaikan aja Bapak Ibu nggak masalah juga. Jadi Bapak Ibu masukkan aja semua pertanyaan ini, lalu klik simpan ya Bapak Ibu ya. Nanti pilih kelurahannya Bapak Ibu, nanti jangan eh, harus sesuai dengan kelurahan yang disurvei Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti salah kelurahan, nanti dia masuk di rekapnya beda lagi tuh nanti hasilnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah disimpan Bapak Ibu, ini ya yang nggak punya database, setelah disimpan, setelah klik disimpan nanti masuknya di data ini. Nih. Nah, misalkan saya contohkan di data Kelurahan Barat tadi, Tarakan Barat. Nah, misalkan ini saya simpan nih. Nah, simpan masukkan di Tarakan Barat. Nah, carilah si anak itu atau mencari di sini search by name, bisa juga Bapak Ibu. Misalkan sudah diinput tadi. Kalau sudah diinput ini tinggal diproses lagi. Nah, jadi tinggal ngisi kuesioner. Nah, yang nggak punya database-nya itu Bapak Ibu 2 kali pekerjaannya. Pertama, dimasukkan dulu data anak ini, lalu simpan, lalu klik cari kelurahannya, baru diproses Bapak Ibu nih. Nah, itu. Klik simpan udah sampai situ aja Bapak Ibu. Selanjutnya nanti tugasnya PKBM yang mengevaluasi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tuh hanya mendata saja tugasnya. Nah, nanti tugas PKBM di sini Bapak Ibu nih, evaluasi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, aplikasi Siaplah ini ada dua caranya, yaitu yang sudah database yang ada, boleh langsung diklik proses. Yang nggak punya database, nama peserta didiknya, yaitu klik tambah data anak. Nah, nanti di sini diisi Bapak Ibu. Nah, habis diklik simpan, baru cari ya di sesuai dengan kelurahannya nanti. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, cari anaknya yang sudah ditambahkan tadi, lalu klik proses. Udah sampai simpan. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu adalah mendampingi yaitu mengisi kuesioner anak itu. Sampai di situ saja Bapak Ibu. Kurang lebih demikian Bapak Ibu ya, penjelasan dari aplikasi saya. Semoga ini membantu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya,
Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Anissa, Anissa silakan. Assalamualaikum. Sudah ada kah? Ya, Masuk ke sudah. suara saya. Masuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dari SD 013. Ya. Di SK saya adalah pendampingan untuk Kelurahan Kampung 6, Pak. Iya. Kemarin saya sudah masuk ke aplikasi Siaplah. Kemudian saya lihat-lihat data anak yang putus sekolah. Nah, di situ ada salah satu nama anak murid saya setahun yang lalu, Pak. Dia sama saya kelas 6, kemudian lulus seperti itu. Terakhir saya bertemu dia itu pada saat dia bertamu ke rumah saya Lebaran kemarin. Dia masih cerita tentang kegiatannya di sekolah seperti itu. Jadi saya lihat datanya kok ada namanya di data anak putus sekolah. Jadi saya telepon kakaknya, saya tanyakan apakah anak ini putus sekolah. Kemudian kakaknya bilang, tidak Bu, ini sudah naik kelas 2 ini. Seperti itu. Jadi seperti apa itu Pak? Datanya kok dia putus sekolah, padahal ya sebenarnya tidak putus. Kemudian ada juga nama bukan murid saya, tapi masih satu angkatan dengan anak tersebut. Saya tanyakan kepada gurunya, apa anak ini nggak lanjut SMP, Bu? Gurunya bilang lanjut, tapi di boarding school, di pesantren yang ada sekolahnya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Apakah data tersebut bisa dihapus atau seperti apa ya, Pak? Karena anaknya sekolah ini. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus, Ibu Anissa. Baik, saya langsung izin Pak Kadis, saya langsung jawab. Jadi anak putus sekolah tadi, yaitu benar-benar yang putus sekolah, yang kita data, yang nggak bersekolah lagi kita data, dan yang mau pengen lanjut ke PKBM, itu intinya. Nah, kalau ada yang sudah bersekolah, statusnya sudah bersekolah, nanti laporkan aja di grup pendamping, kita delete database-nya. Jadi nggak masuk di residu kami, ya kan? Nah, misalkan sudah disurvei tuh, wah ini anaknya sudah bersekolah. Nah, kita langsung delete database-nya nanti. Ada juga yang kemarin seperti itu ya di Mamburungan Timur kalau nggak salah. Nah, kita langsung delete database-nya, ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya Bu Anissa ya. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu tentang aplikasi atau bagaimana? Oh, masuk aja di RT-mu, Bro. Aja di RT-mu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kita diskusi bareng di sini. Tapi dalam penggunaan aplikasi cukup nggak ada kesulitan ya, Bapak Ibu? Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Silakan. Saya Anik Sudaryanti dari Sekolah SDN 012 Gunung Lingkas. Tapi saya ditugaskan di Karangbalik. Oke, baik. Dengan wilayah rumah saya. Nah, di sini kemarin saya sudah datang ke RT. Saya tanya karena kebetulan saya berada di posisi wilayah RT 3. Itu ada anak yang putus sekolah, tapi sudah berumur di atas 18 tahun. Nah, kemudian saya datangi lagi Kelurahan Karangbalik, saya tanyakan, ternyata katanya di Karangbalik itu tidak ada. Kalaupun ada, semua di atas usia sekolah, di atas 18 tahun. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Dan kebetulan saya hanya mendapat nama Alvin Karangbalik, tapi sudah di atas usia 18 tahun. Itu bagaimana? Apakah tindak lanjutnya Pak ya? Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab dulu ya. Nanti kemungkinan nanti Pak Kadis mungkin bisa menambahi. Oke, yang kita data itu dari umur 7 tahun sampai 18 ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang di atas itu kayaknya tidak kita lakukan.
Tapi pun kalau ada namanya database itu tetap kita delete nanti Bapak Ibu. Nah, Oh mungkin iya, siap. mungkin dari Pak Tamrin mungkin bisa menambahi Pak. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi dari SD 012 Pak. SD 12 ya? 012. 012 Bu Anik, Pak. 12. Pak Bu Anik ya. Terima kasih Bu sudah melaksanakan tugas pendampingan di RT-nya di mana dia berdomisili. Jadi memang untuk aplikasi ini kita memang tadi seperti dikatakan Mas Reza bahwa kita khususkan hanya umur 7 sampai 18 tahun ya. Ya, Tapi kalaupun misalnya ada di database ya, ada di database tapi umurnya sudah lewat, ya, apa namanya dilaporkan aja di grup ya bahwa yang bersangkutan ini umurnya sudah lewat ya, tapi masih ada di database ya. ya, Sehingga nanti kita bisa tindak lanjuti seperti apa. Apakah ini juga bisa menjadi informasi bagi sebetulnya bagi PKBM gitu ya. Karena orang yang mau masuk apa namanya PKBM itu tidak dibatasi umur sebetulnya ya. Tapi ya, apa namanya tidak apa-apa datanya itu di sini nanti kita update saja ya. Gitu. ya. Sama Karena ini memang ya, tadi saya tambahkan informasi tadi Pak. Saya sudah ke kelurahan betul-betul untuk meyakinkan sama kekelurahannya. Takut ada apa ya, maksudnya mungkin data yang bagaimana gitu. Saya tanya, betul-betul kayak itu Bu Karangbalik tidak ada anak yang putus sekolah? Karena kalau saya lihat dari datanya itu kan besar sekali jumlah siswa putus sekolah. Nah, terus ya. katanya kita sudah mendata lewat Dasawisma katanya sampai 2 kali. Karena kalau yang dari informasi sebelumnya kita ditugaskan itu tidak ada informasi mengenai umur. Jadi yang didata itu sampai umur yang hampir di atas 30-40. Jadi saya bilang pokoknya data yang didata yang putus sekolah tapi jangan lansia. Nah, setelah kita dapat informasi ternyata hanya batas 18. Jadi setelah kita data lagi ternyata itu sudah tidak ada umur yang di atas 18 itu apa yang di bawah 18 itu sudah tidak ada katanya gitu. Itu kelurahan Karangbalik ya Pak ya. Langsung saya ke kelurahannya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Anik tadi. Kemungkinan itu yang diceritakan Bu Anik tadi itu memang sudah di atas 18 tahun semua kayaknya. Nah, ya nggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Kalau misalnya seperti itu ya jangan dipaksakan. Kita nggak maksa juga. Yang jelas nanti didata saja yang umur 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu yang kita perlukan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang kita mau diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Ya, mumpung ada Pak Kadis di sini, jadi bisa kita sharing langsung, ya. Masuk tadi. Silakan Bapak Ibu. Terlihat ya? Ya, silakan Pak. Ya, Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya Ibnu Daud dari SMP Negeri 4. Iya. Wilayah pendampingan saya di Karanganyar. Iya. Kemarin sempat ke kelurahan untuk berkoordinasi. Nah, ternyata dari sekian nama yang di link itu Pak, yang di daftar aplikasi, itu kan perlu kita cross check. Apakah tidak ada Pak alamat spesifik seperti RT? Kan kita hanya ada nama dan kelurahan. Karena kalau untuk kita mencari nama di dalam satu wilayah kelurahan itu kan lumayan itu. Di Karanganyar itu ada 70 RT. Dan katanya juga kalau bisa RT-nya itu nama itu bisa alamatnya RT berapa supaya bisa mereka breakdown ke bawah ke RT-RT-nya untuk memaksimalkan koreksi data tersebut. Katanya sih gitu. Jadi
Nah, yang biasanya kelengkapan data ini kan di admin ya, admin server aplikasi. Nah, itu mohon pencerahan Pak, kira-kira ada tidak yang seperti itu? Oke, baik. Itu saja Pak Ibnu pertanyaannya. Ya, untuk sementara itu aja Pak. Terima Oke, baik. kasih Pak Rujak. Saya langsung nanggapi ya Pak Ibnu. Oke, mohon izin Pak Kadis saya tanggapi. Untuk database, memang Langsung mau gambar orang. saya yang saya bertanya sama Pak Kadis dulu kemarin sebelum langsung melakukan aplikasi pendataan. Nah, NIK itu kok database ini kok nggak utuh gitu. Nah, saya juga bingung kok NIK itu nggak utuh juga. Kalau tadi data pokok pendidikan, Dapodik itu pasti utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua datanya. Cuma kalau data putus sekolah ini dari kementerian pun mengeluarkan seperti itu. Makanya kita agak kesusahan. Saya aja agak susah men-trackingnya. Nah, jadi saya sudah kerjasama sama Pak Kadis dengan kelurahan-kelurahan, terutama lurah-lurah, yaitu seperti kayak contoh Mamburungan kami tadi kemarin kita rapat bersama. Jadi ada juga pertanyaan seperti itu. Jadi kami bilang memang ada data dari kementerian seperti itu. Nah, nggak utuh 100% sudah. Jadi bagaimana caranya nanti men-tracking itu? Jadi memang di data itu memang agak kesusahan ya, jujur memang. Apalagi saya juga agak kesusahan mendata itu. Nah, cuma nanti kalau misalkan di data dapat anaknya silahkan. Tapi kalau misalkan memang data nggak ada, ya jangan dipaksa ya. Memang data putus sekolah itu memang agak gimana gitu ya. Datanya itu nggak utuh 100%. Kalau tadi data kita pegang utuh seperti kayak NIK apa segala macam, kita gampang trackingnya. Nah, alamat rumah apa segala macam. Ini pun alamat rumah juga kalau saya lihat data tuh nggak begitu meyakinkan. Nah, terpaksa kita panggil lurah kemarin kelurahan untuk mendata dari data Dasawisma, terus nanti ada guru pendamping untuk mendampingi. Nah, seperti itu ya. Jadi memang data itu memang agak susah memang. Itulah kesusahan kami juga. Kami juga dari tim efektif Pak Kadis juga memang agak susah men-tracking itu sebenarnya. Nah, makanya kita perlu terjun ke lapangan kemarin itu. Nah, itu. Kurang lebih gitu, Pak Ibnu. Ada lagi Pak Ibnu? Silakan. Siapa aman Pak? Ya, siap baik. Terima kasih Pak Ibnu. Silakan yang lain boleh kita diskusi di sini. Mumpung ada Pak Kadis juga di sini. Silakan. Gimana saat survei bagaimana? Apakah ada kesusahan atau bagaimana? Ya. Permisi, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahril dari SMP 9. Iya. Minta maaf banyak Pak, baru bergabung Iya. di Zoom yang hari ini. Iya. Saya sedikit Pak. Artinya saya juga belum sempat ikut perkembangan di grup kemarin karena saya juga baru bergabung. Jadi yang perlu saya tanyakan ini Pak terkait masalah formatnya. Bagaimana proses ketika kita mendata kepada kepada siswa-siswa yang kemudian yang putus sekolah. Jadi saya cuma hanya minta format aja Pak. Artinya prosesnya seperti apa ketika kita terjun ke RT. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Sahril. Oke, saya tanggapi langsung. Mohon izin Pak Kadis saya tanggapi. Oke, untuk formatnya kita mungkin menyiapkan link ya Pak ya. Kita menyiapkan link website yang ini. Ini untuk saya login dulu ya. Nah, ini siaplah tarakan.kota.go.id. Nah, website ini langsung Pak, langsung didata menggunakan website. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Kalau kita nyiapkan blanko lagi Pak, waduh, nanti masuknya 2 kali lagi gitu. Nah, jadi kita siapkan lagi nanti siaplah.tarakan.kota.go.id. Nah, disitulah nanti kita langsung 1 kali bekerja, 1 kali juga mengisi. Kurang lebih seperti itu Bapak. Nah, untuk usernya Bapak. Bentar ya. Untuk usernya, sebentar. Untuk usernya yaitu ini adalah Dasawisma Pak, ya.
Usernya adalah Dasawisma, passwordnya itu adalah 1234 ya. Dasawisma, passwordnya adalah 1234, tinggal masuk saja Bapak. Ini kalau Bapak punya link-link lagi di wilayah-wilayahnya apa segala macam, ya kasihkan aja Pak, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi membantu juga kita pendataan kita. Ingat Pak, yang didata itu hanya 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Jadi nggak melebihi itu, Pak. Jadi kalau misalkan didapat yang tadi yang Ibu tanya tadi, ada pertanyaan tadi, kalau misalkan dapat putus sekolah di atas 18 tahun, abaikan saja, Pak. Nah, kita hanya mendata itu aja dulu, 7 sampai 18 tahun. Itu. Kurang lebih begitu, Pak Saril. Ini Pak Saril ini macam pernah saya lihat nih. Gimana ya? Ya, ya. Apakah Siap, siap. di anu nih, di Alam Ageng nggak nih ya? Dulu di 014 Pak. Sekarang pindah di SMP 9. Oh, iya. Oke, baik. Oke, Betul, baik. Alam Ageng. Oh, Alam Ageng. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Jadi kita diskusi Bu, Bapak Ibu ya, tentang masalah anak putus sekolah. Numpung ada Pak Kadis nanti kalau misalnya saya Iya. nggak bisa jawab, kita langsung ke Pak Kadis nanti. Oke, silakan Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sekedar masuk ke, mungkin ada gambaran kita untuk kerja. Mohon maaf, saya tidak menampilkan diri ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Saya dari SD 043, Novi Iya. hari ini nama saya. Ya, Mungkin untuk alurnya, supaya, karena di situ kan ada data-data nama siswa, nama anak yang putus sekolah, tapi betul, hanya kelurahannya aja. betul, Sedangkan RT itu kan sangat banyak sekali. Mungkin betul. untuk alurnya supaya lebih mudah, ke masing-masing RT wilayahnya aja nanti mendatangi RT begitu. Kemudian kalau RT-nya mungkin tidak mengenali nama-nama yang terdata, bisa kita cross check ke kelurahan. Betul. Ya. Nah, untuk ini kira-kira tinggalnya di RT berapa gitu. Iya, betul sekali Bu. Mungkin seperti itu gambaran saya aja. Iya, betul. Iya. Iya. Terima Jadi, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, betul yang dikatakan Ibu Novi tadi. Seperti itu konsepnya. Nah, kami juga pernah bertanya ke kelurahan, ke RT. Kita berpakai rapat sudah sama kelurahan, sama Pak Kadis. Jadi yang pegang data itu sebenarnya siapa? Apakah RT, apakah lurah, atau Dasawisma? Nah, ternyata tepat sasaran itu adalah Dasawisma yang megang pendataan. Nah, tinggal diatur aja bagaimana cara kerjanya nanti Bapak Ibu ke lapangan. Yang jelas itu informasi yang kita dapat dari kelurahan yang megang data itu adalah Dasa Wisma. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu aja nanti bagaimana konsepnya, memudahkan Bapak Ibu juga nanti terjun ke lapangan bagaimana, tergantung Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Saya sedikit Pak. Oke, boleh. Sama banyak ini Pak, yang kedua kalinya saya bertanya ini. Enggak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Jadi mungkin lanjut dari apa yang disampaikan Ibu Novi tadi. Artinya saya mungkin lebih bertanya soal bagaimana apakah pendataan ini kita lebih prospek untuk satu RT saja. Misalnya saya contoh di Juwata Permai. Apakah semua RT ataukah satu RT saja Pak? Nah, kalau misalnya saya lebih prospeknya di RT 2 misalnya, nah sementara teman-teman dari SD 50 pun ya mereka sudah mendata di RT 02. Jadi apakah ini semua kelurahan atau gimana Pak? Misalnya Juwata Permai berapa RT semua didata atau gimana? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Saril. Di surat tugasnya tadi bunyinya apa Pak Saril? Di surat tugas itu satu RT, satu pendamping satu RT ya, kalau nggak salah. Ya. Ya, Ya, satu guru, satu RT. Nah, itu ini ada Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Ya, jadi di surat tugasnya itu memang kita tugaskan satu guru pendamping, satu RT, ya.
Jadi karena waktu permintaan data dari sekolah-sekolah itu tidak semua sekolah mengirimkan, sehingga kami memutuskan untuk membagi saja berdasarkan database yang dimiliki Dinas Pendidikan, kami bagi sesuai dengan domisili. Nah, tapi RT-nya pun kami tidak tentukan. Ya, makanya saya harapkan setiap kelurahan itu berkoordinasi. Ya, misalnya kelurahan Juwata Permai, siapa-siapa yang masuk di situ nanti koordinasi nya masing-masing ya. Jadi tidak tumpang tindih ya. Jadi itu tadi cukup satu guru satu RT ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah berkoordinasi dengan RT, lalu disarankan ke Dasawisma, nah, saya harapkan itu bisa diperoleh data manualnya. Di kalau misalnya ada data di situ yang tidak masuk di sistem, ya saya harapkan itu bisa diinput oleh kemudian berusaha juga menemui yang bersangkutan supaya bisa mengisi kuesionernya, karena kuesionernya ini yang diperlukan dalam penyusunan rencana aksi atau rencana tindak lanjut penyusunan swalayan PNF. Ya mantap ya, saya kira begitu. Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa data apapun yang diperoleh dari Dasawisma, dari apakah itu secara manual diambil saja ya untuk nanti kita olah gitu ya. Nah, kita kompilasi dengan database yang kita miliki. Ya, mungkin itu Mas Pak siapa tadi Pak Sahril. Baik, Pak. Oke, baik. Pak. Oke, siap. Berarti cukup jelas ya yang apa dikatakan Pak Kadis tadi. Jadi apapun itu nanti Bapak Ibu harus wajib mengisi kuesioner ya. Ini kuesionernya Bapak Ibu ya. Kasih contoh lagi Bapak Ibu kuesionernya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah buka aplikasi. Nah, ini kuesionernya ya. Nah, wajib ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau data anak tidak ada juga di database, silakan data ini Bapak Ibu. Nih, data manualnya. Nah, ini diisi dulu data manualnya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan. Ini Pak, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Perkenalkan saya Rika dari SD 043. Iya. Ini mungkin di luar dari konteks Ya. lah ya Pak ya. Iya, silakan. Seperti ini Pak. Ini titipan suara hati teman-teman lah Pak. Kan kami P3 kami kan Pak. Ya tahulah Pak, kami belum ada apa ya bahasanya nih Pak ya. Ongkos habisnya Pak ya. Nah, yang saya mau tanya, apakah kami jalan ini kan di luar sudah menyita jam kerja kami. Apakah ada transportasinya gitu Pak? Oke. Mungkin itu Pak, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ripka. Oke, ini kayaknya bukan hak saya menjawab ya. Kayaknya bukan wewenang saya menjawab. Ini wewenangnya Pak Kadis yang menjawab ya. Silakan Pak Kadis, bisa ditanggapi. Ya, ambil nunggu Pak Kadis ya. Ya, baik. Dari Bu siapa tadi? Ripka, Bu Ripka 043. Ya, memang lagi kalau proyek perubahan ini memang tidak masuk penganggaran ya, terutama tahun ini memang tidak ada penganggaran pendataan anak putus sekolah ya.
Tapi mudah-mudahan tahun depan itu bisa disetujui sehingga nanti akan terus ditindaklanjuti pendataan secara apa namanya secara berkelanjutan ya. Tapi yang untuk kesempatan kali ini saya meminta jadi istilahnya jadi relawan lah gitu ya. Saya harapkan juga bagi apa namanya guru pendamping yang ditugaskan, saya menyampaikan tidak perlu ke sekolah ya, karena itu saya sudah berikan surat tugas ya, dibebaskan dari tugas-tugas yang dibebankan dari sekolah ya selama 1 minggu ini ya. Jadi mungkin itu Bu ya. Jadi mohon keikhlasannya ya untuk membantu saya dan mudah-mudahan apa yang Ibu bantukan itu juga mendapat apa namanya hal ya dan mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya ke masa-masa yang akan datang ya. Dan informasi terakhir juga kan ini kita sudah proses gajinya B3K ya untuk per 1 Juli, kemudian lanjut nanti rapel dari bulan Mei dan bulan Juni ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Baik, Pak Kadis, terima kasih atas jawabannya. Itu yang dijawab Pak Kadis ya tadi ya. Jadi memang perubahan Pak Kadis ini di bulan-bulan ini tidak dianggarkan ya. Insya Allah nanti akan dianggarkan. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak Wahyu atau Anissa nih. Silakan. Izin Pak, Ya izin silakan. bertanya. Silakan. Saya Ibu Pak, Ibu Wahyu Pak, Oh, Ibu Wahyu. Nah, sorry. dari Ya silakan. 08 Kelurahan Gunung Lingkas. Ya silakan. Izin bertanya Pak, ini kan tadi saya sudah melakukan pendataan untuk ke RT. Ya. Nah, gini, orang tersebut atau anak yang putus sekolah ini memang berdomisili di misalnya di RT 9. Namun dia tidak tinggal di situ. Apakah kami harus mensurvei atau mencari anak tersebut sedangkan RT-nya saja tidak tahu gitu Pak. Terus ada beberapa juga untuk pendataan ini ada yang menanyakan untuk pendataan ini apakah nanti akan dibuatkan apa namanya sekolah paket gitu Pak untuk diajak sekolah paket atau seperti apa Pak? Gitu Pak. Mohon Baik. terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk pendataan Bapak Ibu, kemungkinan yang anak yang tidak ketemu ya, ini RT saja nggak bisa nyarinya, ya, apalagi Bapak Ibu yang nggak tahu si kondisi dalam keadaan di situ. Nah, itu jangan dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Ya, buat catatan saja. Nanti kami di grup buat catatan saja ini catatannya. Nanti kami teruskan Bapak Ibu. Nah, nanti kita rekap di dalamnya. Nah, yang pertanyaan kedua Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua tuh Bapak Ibu, inilah tujuannya nanti. Saat isi kuesioner nanti, saat Bapak Ibu isi kuesioner, nanti akan dievaluasi sama PKBM. Nah, nanti PKBM yang bekerja. Jadi kita ini mendata anak-anak yang putus sekolah, terus kita masukkan di database, nanti kita rekap, kita serahkan ke PKBM. Nah, itu tujuan kita sebenarnya. Nanti PKBM yang mengevaluasi itu. Nah, biarkan PKBM yang bekerja nanti. Kurang lebih seperti itu, Bu Wahyu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ya, mohon izin Pak bertanya kembali. Ya, boleh. Untuk pelaporan hasil pendataan kita itu memang laporannya di grup besar itu ya Pak? Iya, grup pendamping ini. Grup pendamping. Iya, di situ. Ya. Nanti untuk perekapannya Pak, mohon maaf,
Tidak kesulitan? Nah, nanti ini ada nanti Bu Anita nanti yang Oh. mengawal itu nanti, ya. Atau dibuatkan link masing-masing kelurahan gitu? Oh, nanti saya akan Oh. tanyakan dulu sama Bu Anita ya, Bu Anita untuk yang merekap nanti. Baik, Oke. terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini sih Pak, Ya, yang silakan. saya tanyakan tadi di grup, Ya. apakah ada data tersebut bersama dengan data orang tua, Pak? Karena sepertinya kalau ada data orang tua itu lebih mudah dilacak, jadi RT-nya juga tahu ini anaknya siapa, seperti itu. Karena kalau nama anak biasanya belum tidak begitu dikenal ya, tapi kalau nama orang tuanya mungkin mudah dikenali seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu, data tuh memang agak susah ya. Kami juga dapat dari kementerian tuh cuma nggak seutuh 100%. Itu pun dikatakan 20% data itu sama kami. Jadi 20% itu data yang nggak lengkap, seperti kayak NIK, apa segala macam, seperti nama ayah, nama ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah nanti data itu disandingkan dengan data Wisma atau data RT. Itu yang dikatakan Pak Kadis tadi. Kalau misalkan ada itu, berarti kita masukkan aja di data aplikasi. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kami juga kalau misalnya kita dapat data tadi yang lengkap, enak kita membaginya. Enak kita tahu di mana trackingnya. Anak itu RT mana, ini kelurahan mana. Nah, data yang kita dikasih kementerian itu cuma segitu. Jadi NIK itu aja Bapak Ibu bukan utuh, tapi ada bintang-bintangnya. Nah, itu kan agak kesusahan juga kami dapatnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti sandingkan aja dengan data Wisma data itu. Kalau misalkan betul, nah itulah namanya nanti ada namanya guru pendamping ke dasa Wisma atau RT. Nah, itulah nanti disandingkan datanya. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada Izin lagi? bertanya, Iya, izin silakan. bertanya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Mohon maaf saya tidak menampilkan gambar. nggak Saya apa-apa. Ibu Anissa dari SD Iya. 047 Tanjung Pasir. Iya, boleh. Kebetulan saya mendapatkan tugas di wilayah Mamburungan Timur. Iya. Tetapi ada kami mendapatkan data ada tetangga itu yang kebetulan kakaknya dari luar provinsi dan sedang masa putus sekolah. Usianya usia putus sekolah. Terus apakah itu juga kami masukkan di data ini Pak, tambahan. Sementara kan tidak ada di database-nya. Apakah kami masukkan juga di tambahan data seperti yang dijelaskan tadi? Sementara kakaknya dari luar provinsi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya tanggapi Bapak Ibu ya. Oke, untuk pendataan di wilayah Ibu, di data saja Bu nanti. Nah, di data saja pakai tambah baru siswa. Nah, yang ini Bapak Ibu. Nih, saya screen ini. Ya, tambahkan saja. Apapun itu Bapak Ibu, yang penting di wilayah Bapak Ibu ya. Yang penting di wilayah Bapak Ibu. Jangan sampai di luar wilayah Bapak Ibu. Nanti kita susah untuk evaluasi di PKBM. Nanti PKBM akan nanya, ini anaknya di mana? Kan tanyakan itu pasti. Apakah di luar atau di dalam sini? Nah, jadi kan Ibu bisa menjawab, oh anaknya ada di dekat rumah saya. Nah, kan enak kan? Jadi kita wawancara nanti di PKBM. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa nanti isi kuesionernya dulu. Diisikan kuesionernya segala macam. Oke. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Tetap kita data. Terima kasih Bapak informasinya. Ya, baik, silakan. Bapak Ibu ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kita diskusi hari ini. Ya. Untuk data putus sekolah Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Kita mau diskusikan? Cukup ya? Kayaknya. Nah, kalau cukup berarti saya kembalikan sama Bu Anita ini. Ya. Bu Anita, silakan.
Nih kayaknya dia off ini nih. Oh, Lagi ya. ngejar kayaknya nih. Ya, silakan buka sih, buka sih. Coba Silakan buka sih. Bu Anita mana ya? Coba kita Bu, panggil lagi. ya panggil Bu Anita. Mana Bu Anita nih? Ntar kita panggil di grup dulu ya. Bu Anita? Bu Anita kayaknya ada pertemuan, Bu. Bu kasih aja Iya, lanjut. Ya, Kami silakan. kami lagi pendampingan sama Bu Anita, Pak Budi. oh, Gitu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Saya estafet aja. Ya. Ya, silakan Terima buka sih, kasih. silakan. Ya, terima kasih Mas Reza Ya, telah sama-sama Bu. ya memberikan penjelasan terkait bagaimana teman-teman pendamping yang memang bertugas dan diberikan tugas oleh Bapak Kepala Dinas kita untuk membantu kegiatan proper beliau. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas segala bantuan dari Mas Reza selaku tim efektif. Ini benar-benar efektif ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga mohon bantuannya kepada seluruh tim terkait dari guru-guru yang memang diberikan tugas untuk mendampingi di per kelurahan, per RT. Mudah-mudahan dalam pertemuan siang hari ini bisa maksimal, bisa mengikuti dan bisa memahami serta bisa diaplikasikan pada saat Bapak Ibu pengambilan data atau surveinya begitu ya. Jika nanti ada permasalahan di lapangan yang Bapak Ibu menghadapi kendala, mohon untuk segera berkoordinasi kepada kita, kepada tim efektif Dinas Pendidikan Kota Tarakan, sehingga nanti data yang terkumpul sesuai dengan yang dibutuhkan Bapak Kepala Dinas kita. Karena memang kita semua harus bersinergi untuk membantu suksesnya proyek perubahan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Terima kasih Pak Kadis untuk kehadirannya pada siang hari ini, untuk arahannya kepada kita semua. Mungkin kalau ada closing statement dari Pak Kadis, dimohon dipersilahkan Bapak. Apakah Pak Kadis masih bersama kita? Baik, jika tidak ada, Mas Reza, apakah sudah cukup? Sudah cukup buka sih. Sudah cukup ya? Ya, Iya. sudah. Bapak Ibu guru hebat yang dapat mendampingi kegiatan propernya Bapak, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua. Mohon bantuannya sekali lagi supaya proyek ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua, bisa bermanfaat buat Kota Tarakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, izin live dari ruang Zoom ya Bapak Ibu ya. Semangat. Ya, izin live juga Bapak Ibu. Silakan. Masih di kuliah, Pak. Kenapa? Mau? Oh, habis dah. Lepas.
Iya, Pak. Ya. Mana Bu Devi, masih di sana nggak? Sudah pulang. Sudah.